Selanjutnya kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dapat disetujui dan untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa sidang Persidangan 2 tahun sidang 2022-2023. Masyarakat Indonesia bisa bernafas lega. Puluhan kasus penipuan investasi bodong yang berkedok koperasi simpan pinjam, modus manipulasi klaim asuransi dengan korban yang tidak sedikit dan jumlah kerugian yang fantastis. Kekhawatiran masyarakat dan para investor akan keamanan dan kejelasan legalitas transaksi aset kripto akan semakin terjawab. Terdiri dari 27 bab dengan 341 pasal, Undang-Undang P2SK memiliki 5 ruang lingkup utama dan masing-masingnya memiliki substansi turunan, antara lain kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan, pengembangan dan penguatan industri sektor keuangan, literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen, akses pembiayaan UMKM, dan reformasi penegakan hukum di sektor keuangan. Terdapat sejumlah penguatan baru, seperti aturan jasa usaha bank emas, peran bank pengkreditan rakyat yang kini menjadi bank perekonomian rakyat, pengawasan aset kripto, termasuk pro dan kontra terkait koperasi yang juga masuk dalam pengawasan OJK. Ditemui di Gedung Nusantara 1 baru-baru ini, Putri Aneta Komarudin menjelaskan Undang-Undang P2SK tidak akan mengubah jati diri koperasi, yakni koperasi simpan pinjam. Namun, di lapangan, terdapat beberapa koperasi yang melakukan jasa layanan keuangan di luar usaha simpan pinjam, seperti perbankan, asuransi, bahkan investasi digital. Dan kita memastikan bahwa kita tidak akan mau merubah jati diri koperasi seperti yang selama ini diberitakan. Karena memang kemarin ada beberapa pemilik koperasi yang bertindak secara tidak bertanggung jawab dan akhirnya malah menyelewengkan dana anggotanya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita memurnikan gerakan koperasi yang mempunyai investasi dari dana pihak ketiga ataupun mengedarkan ataupun mendistribusikan produk-produk yang bukan produk anggota koperasi, misalnya seperti simpan pinjam konvensional antar anggota, tapi mereka mulai memasarkan produk lain dan di luar anggota yang mereka berikan itu nanti akan menjadi kewenangan dari Kemenkop UMKM untuk bisa melimpahkannya terhadap OJK. Undang-undang ini merupakan inisiatif DPR RI untuk menjawab tantangan perekonomian agar menjadi lebih baik dan mewujudkan sektor keuangan lebih stabil. Usai membacakan hasil rapat dan pandangan mini fraksi dalam rapat paripurna, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi menilai saat ini sektor keuangan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga perlu diikuti dengan regulasi yang sejalan perkembangan zaman, mulai dari teknologi, dinamika pasar global, serta dinamika di tingkat masyarakat. Dari sisi otoritas, kita memperkuat otoritas di bidang sektor keuangan, apakah itu di BI, LPS, OJK maupun di KSSK. Di sisi industrinya, kita memperkuat pengawasan, khususnya perlindungan terhadap konsumen, memperluas ruang lingkup sektor keuangan dalam penggunaan teknologi, memperkuat peran BPR, BPRS, mempermudah akses UMKM, dan sebagainya. Kemudian dari sisi sanksi, tadi sudah disampaikan di paripurna, kita mengedepankan ultimum remedium, artinya kita sanksi itu upaya terakhir. Yang kita inginkan adalah penggantian kerugian ataupun restoratif justice, itu yang kita kedepankan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengapresiasi langkah DPR dalam menguatkan sektor perekonomian. Dengan disahkan RUU P2SK ini, waktunya sangat tepat karena kita sekarang dihadapkan pada tantangan perekonomian baik yang berasal dari global dengan guncangan-guncangan akibat disrupsi geopolitik, disrupsi sisi supply yang kemudian menyebabkan inflasi di negara maju yang tinggi
dan kemudian direspons dengan kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas, ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan terutama melalui sektor keuangan. Lewat Undang-Undang P2SK, DPR RI bersama dengan pemerintah mencoba menjawab segala kekhawatiran akan tantangan di industri keuangan yang terus berubah seiring pesatnya perkembangan zaman, agar masyarakat sebagai pengguna sektor keuangan memiliki jaminan dan kepastian keamanan dalam setiap aktivitasnya.